Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi dhammil muqsi. Bab menjelaskan tentang tercelaknya pemungut pajak. Akhraja mencatatkan Ahmadu wa Abu Dawud wal Hakim. Mencatatkan hadis Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir, qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yadkhulul jannata sahibu muqsin. La yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, ke dalam surga, sahibu muqsin, tukang pemungut pajak. Gimana ini? Tukang pungut pajak. Coba saya lihat di penjelasannya. Wa aslul muqsi an-nuqsanu. Asalnya memungut pajak itu nukson, ya, mengurangi rezeki orang, ya, mengambil harta orang lain. Qalal Usmu'iyyu, berkata Imam Al-Usmu'i, al-makisu al-usyaru, orang mungut pajak itu al-usyar, ya. Al-usyar apa Ustaz? 10%, ya, ya, usyrun, ya. Ya. Sementara kalau zakat berapa? Rubu'ul usyri, ya. Ya, 1/4 dari 10, berarti 2,5%. Kalau pajak 10%, berarti lebihnya berapa itu? Ya, 3/4%, ya. Ya. 2,5% itu zakat, berarti 7,5% itu lebihan dari pungutan pajak. Ya. Wa asluhu al-khiyanatu, ya, asalnya ya khianat, ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan pegang uang. Wa sahibul muqsi, dan pemungut pajak itu huwa, dia ayyakhudha minat tujari, dia mengambil atau memungut uang dari pedagang, pengusaha atau yang lain, idza muru bihi muksan, ya, apabila marru, ya, apabila telah diperintahkan bihi padanya muksan, untuk dipungut pajaknya, bismil usyri, dengan hitungan 10%. Wa huwa, maka dia dakhilun, masuk dalam kategori fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Surat Asy-Syura ayat 42. Innamas sabilu, sesungguhnya, as-sabil maknanya jalan, tapi di sini artinya dosa. Sesungguhnya dosa itu 'alal ladzina, berlaku atas orang-orang, yadhlimun nasa, yaitu yang mendolimi kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara memungut harta orang lain yang melewati batas ketentuan. Wa yabghuna, dan mereka melampaui batas fil ardi, dalam kehidupan di dunia, bi ghairil haqqi, tidak menggunakan jalan yang hak atas perintah Allah. Ulaika, yang demikian itu, lahum, bagi mereka, adzabun alimun, mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi pemungut pajak itu dimasukkan dalam kategori orang-orang yang yadhlimun nas, ya, telah mendolimi kepada banyak orang. Nah, pungutan pajak itu ada pungutan pajak yang murni, ada pula pungutan pajak yang tidak murni, ya. Kalau pungutan pajak yang murni itu sesuai dengan perda atau per PP, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah daerah.
atau permen, ya, peraturan menteri, misalnya gitu. Tapi aturannya, ya, pajak itu setara dengan zakat. Aturannya begitu. Ya. Tapi kenyataannya pajak melewati daripada ukuran zakat. Nah, maka pajak yang melewati ukuran zakat, sekalipun itu peraturan siapa, berarti sudah melakukan pekerjaan dolim, karena melebihi daripada aturan agama, aturan Al-Quran. Apalagi kemudian pajak yang di luar aturan pemerintah, apa namanya, pungutan liar, ya, pungli, pajak liar. Dulu, ya, saya pernah dengar dan melihat ada orang-orang yang mereka itu membayar kepada pemerintah, lalu kemudian dia menyewakan lapak itu untuk diambil pajaknya. Misalnya, ya, Pasar Palmerah. Ini misalnya jadi Pasar Palmerah. Pasar Palmerah itu saya membayar kepada pemerintah dalam 1 tahun, ya, sebut saja 20 juta. Nah, nanti saya mengambil retribusi pasar, ya. Retribusi pasar itu, ya, untuk saya sebagai rekanan pemerintah dan juga untuk membayar karyawan saya yang memungut. Ya. Akhirnya sepeda motor 1 jam 2.000, ya. 2 jam 3.000, 3 jam 4.000, misalnya begitu. Sekali masuk bayar, ntar keluar masuk lagi bayar lagi, misalnya gitu. Misalnya gerobak atau mobil atau sewaan yang lain. Jadi itu berarti kita yang mungut, ya, kita yang mungut. Setahun 20 juta, ya, bayar pemerintah. Nah, hasil kita dalam setahun bisa 100 juta. Tinggal bagaimana cara mengolahnya itu. Nah, ini masuk pada kategori sahibul muksi, ya. Jadi legal apa ilegal itu kalau begitu? Ya. Contoh lain, tempat-tempat parkir di instansi pemerintah atau instansi lembaga seperti misalnya rumah sakit, ya, atau sebutlah supermarket. Itu ada bayar retribusi parkir enggak? Harusnya enggak ada. Ya, misalnya instansi pemerintah, saya datang ke instansi pemerintah, ya. Maka karena keperluan saya terkait dengan, ya, hal-hal yang memang menjadi kewajiban pemerintah, ya, saya tidak wajib bayar retribusi. Tapi di situ ada satpamnya, ya. Ada satpamnya, ya. Satpamnya, ya, kalau dikasih sih terima aja, tapi kalau minta berarti ada pungutan di luar aturan yang ada. Ya, Bapak ke rumah sakit, paling dekat mana di sini rumah sakit? Atria Ika, ya. Padahal Bapak keluarga pasien, ya. Bapak punya pasien yang nginep di rumah sakit itu. Bapak datang, taruh motor, nanti kalau pulang diminta nggak bayar retribusi? Nah, itu contoh. Padahal dia sudah digaji oleh itu instansi. Nah, ini berarti masuk pada kategori al-muqsu, ya, pemungut pajak di luar, ya, aturan yang berlaku. Ya. Yang begitu banyak apa banyak? Iya, ya, Masya Allah. Ya, makanya pada ngakalin gitu. Pak, mana retribusinya? Ntar saya balik lagi, Pak. Ya, balik lagi ntar. Nah, jadi akal-akalan.
Nah ini real, nyata ya. Di supermarket misalnya Indomaret, Alfamaret sudah ditulis ya, di temboknya ya, parkir gratis. Ada yang nungguin nggak di situ? Ada. Minta nggak? Iya. Kalau nggak dikasih bagaimana? Nah, marah dia. Ya Allah. Nah, berdasarkan pelajaran kita hari ini, ya, itu bukan kita mencela ya orang-orang yang melakukan hal itu, tapi hendaknya ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mengambil rizki, memungut harta dari orang lain, maka tentu akadnya harus jelas. Kalau akadnya jelas, menjadi halal hukumnya. Tapi kalau akadnya tidak jelas, maka menjadi remeng-remeng hukumnya. Bahkan bisa jadi haram hukumnya. Sementara itu harta kita kumpulkan tiap hari untuk nafkah keluarga. Misalnya penghasilannya besar, lalu kemudian untuk membeli harta benda, kekayaan, untuk membeli kendaraan, untuk yang lain. Kira-kira kalau seperti itu cara memungutnya, ada berkah nggak kira-kira? Ya, ya. Saya melihatnya berkahnya menjadi hilang. Maka pada perilaku pemungut ya, retribusi yang model seperti itu ya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita boleh lihat kondisi kehidupannya. Apalagi nanti ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita khawatir keturunannya nanti menjadi tidak maksimal dalam memperoleh keberkahan harta. Jadi ini pelajaran buat cermin kita. Pelajaran ini buat cermin kita, hindari oleh keluarga kita untuk memungut ya retribusi yang tidak jelas, karena khawatir harta itu remeng-remeng hukumnya, apalagi kemudian dikonsumsi untuk keluarga, khawatir menjadi hal yang tidak baik ke depannya. Nah, ini yang kita bahas, kita pelajari pada hari ini. Ya, boleh jadi termasuk Pak Ogah. Pak Ogah itu sukarela apa maksa? Iya, di perapatan, ya, lampu merah atau di tikungan gitu ya. Itu kan biasanya ada pasukan receh ya, polisi kopek. Ya, nyetop dari sini, yang sini biar jalan gitu. Ya, besar pisang, ono di deket pom bensin ya, itu banyak tuh begitu. Itu kira-kira sukarela apa ada hal-hal lainnya gitu. Kalau sukarela ya dikasih terima, kalau nggak dikasih ya udah. Tapi biasanya bagaimana kalau nggak dikasih? Iya, sumpah serapah. Ya. Kalau mobil kadang-kadang ya buntutnya mobil tuh empatnya dibaret pakai uang recehnya seret gitu. Nah kalau sudah begitu, udah nggak usah jadi pasukan begitulah. Karena apa? Dapatnya uang receh nggak seberapa, tapi hukum dari harta ini menjadi tidak jelas halal haramnya. Dah terjawab dah tuh ya. Jadi ya kerja aja yang bagus lah gitu. Nah, dijelaskan wal mukasu bisa iri anwa'ihi minal muksi ya. Mukas itu ya macamnya banyak ya. Pemungut pajak itu macamnya banyak, dari yang mencatatnya, yang menyaksikannya, yang melakukan pungutannya, kemudian yang mengaturnya dan yang lainnya. Itu oleh pengarang kitab ini disebutkan min akbari a'wanid dulmati ya, termasuk daripada macam-macam daripada
kezaliman yang besar. Balhum minadz-dzulmati bi anfusihim. Bahkan mereka pada melakukan kezaliman atas diri mereka, fa innahum ya'khuduna ma la yastahiquna. Karena mereka telah mengambil apa-apa yang bukan hak bagi dirinya. Wa yadfa'unahu liman la yastahiquhu, dan dia telah menyerahkannya kepada yang tidak punya hak pula. Walihada la yadkhulu sahibal muksi al jannata, maka karena sebab ini orang yang mungut pajak itu la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga. Lianna lahmahu, karena bahwasanya dagingnya yumbatu min haramin, tersusun dari makanan yang haram. Bi madzalimil ibadi, karena sebab dia telah mendolimi kepada orang lain. Innama ya'khuduna min hasanatihi in kana lahu hasanatin. Maka orang-orang pemungut pajak itu nanti kebaikannya akan terambil oleh sebab dia telah mendolimi orang lain. Apabila ada kebaikan pada dirinya, wa huwa dakhilun fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia masuk pada kategori sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadrunal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah al muflis fina man la dirhamun wala mata'un. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang bangkrut itu di antara kita yang enggak punya duit, enggak punya usaha, bangkrut. Qala, Nabi menjawab, annal muflis, bahwasanya orang bangkrut itu man atam, man min ummati, dari umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fa ya'khudhu hadha min hasanatihi. Bahwasanya orang bangkrut itu dari umatku, mereka datang di hari kiamat, dia bawa salat, dia bawa zakat, dia bawa puasa, wa qad syatama hadza wa daraba hadza, tapi dia telah mencela seperti ini, dia menyakiti orang lain seperti ini, wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang lain seperti ini, faya'khudhu hadza min hasanati, maka orang ini akan diambil kebaikannya, wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila habis kebaikan dirinya, qabla ay yaqdiya ma alaihi, sebelum selesai urusannya sama orang lain, ukhidha min sayyiatihim, maka diambilkan keburukan orang lain, ditimpakan kepadanya, fa taraha alaihim summa taraha finnar, maka jadilah dia jatuh masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita mendolimi kepada orang lain. Jadi pemungut pajak di sini tadi ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal ada batasannya, yaitu ukuran orang mengeluarkan zakat, yaitu 2,5%. Dan sekarang kita bicara zakat di Indonesia, bicara pajak di Indonesia. Bapak punya tanah, bayar pajak nggak? Kalau tanah sepengki nggak bayar. Bapak punya tanah 300 meter, bayar pajak nggak? Bayar nggak? Bayar ya. Perasaan pernah nggak bayar dah dulu ya. Zaman Ahok ya, enak tuh berarti zaman Ahok ya, nggak bayar pajak ya. Iya, tapi ya kita nggak tahu, mungkin ada maksud lain ya, wallahu alam. Kita punya tanah, bayar pajak. Mau tanah itu dipergunakan atau tidak dipergunakan, tetap bayar pajak. Pajaknya sekali doang apa setiap tahun? Setiap tahun. Kemudian tanah kita jual, bayar pajak nggak? Bayar, namanya pajak penjualan. Kita jual, dapat uang
penjualan, itu uang penjualan dipotong pajak penjualan, padahal sebelum dijual sudah bayar pajak. Kemudian uang itu kita belikan mobil. Ini contoh aja, ini contoh. Uang itu kita belikan mobil, kena pajak nggak belinya? Pajak, namanya pajak apa? Pembelian. Pajak pembelian. Sesudah dibeli kena pajak, tuh mobil bayar pajak nggak? Bayar pajak lagi. Berapa kali setahun? Tiap tahun, ya, tiap tahun bayar lagi. Bapak bosen mobilnya dijual, bayar pajak nggak? Bayar pajak lagi. Pajak penjualan mobil, ya. Ditukar sama motor, bayar pajak lagi nggak? Berarti duit bapak habis dibayar pajak. Ya, nah ini contoh seperti itu. Nah itulah namanya terkait dengan urusan pajak. Sekarang apa yang tidak dipajakkan? Iya, bahkan pajak pribadi itu apa namanya? Iya, ya, pribadi kita ini ada pajaknya. Ya, apa namanya? NPWP, nomor wajib pajak pribadi, NPWP. Bapak terima transferan, ya, dari orang lain, kena pajak nggak? Pajak. Bapak beli makanan GoFood, kena pajak nggak? Allahu Akbar, pajak semua Pak. 12%, bukan lagi 10%. Ya Allah. Jadi harta kita ini kalau dihitung-hitung habis dibayar pajak. Ya. Kalau pajak itu dipergunakan oleh negara dengan amanah, dengan sebaik-baiknya, sementara kita bayar pajak kembang kempis bayarnya, ya, ya, saya bayangkan begini, orang beli sepeda motor boleh ngutang, lalu buat ngojek, ya, ngojek sehari dapatnya berapa kira-kira? Ya, harus disisihkan untuk nafkah keluarga, untuk bayar bulanan sepeda motor, untuk bayar pajaknya. Ya Allah. Nah, maka harusnya pajak itu sekali saja dalam seumur hidup. Harusnya begitu, ya. Pajak itu sekali saja. Bapak punya tanah, ya. Beli tanah sudah bayar pajak, ya sudah itu. Lah terus keuangan negara dari mana? Kekayaan tanah kita, kekayaan alam kita, itu yang buat membangun kesejahteraan bangsa dan negara. Apa di Indonesia yang nggak ada? Semua ada, ya. Minyak ada, nikel ada, boksit ada, batu bara ada, apalagi itu tuh, emas ada, perak ada, apalagi di Jawa, emasnya gede-gede, emas Jawa. Ya Allah. Lah itu kalau dikelola oleh negara dengan baik, sejahtera nggak nih negara? Gemah ripah lom Cinawi, toto tinti tentrem kerto raharjo. Bahasa Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang bicara mantan pejabat. Kalau kekayaan alam ini dikelola dengan baik, maka warga negara Indonesia per kepala dalam 1 bulan terima bayaran uang dari pemerintah 1 orang 20 juta. Ini yang bicara mantan pejabat, berarti tahu di dalamnya. Ya, mungkin karena kebagiannya dikit apa nggak kebagian, wallahu alam itu, ya. Ya Allah, udah rapi ngomong, waktu di sono kagak ngomong. Masya Allah. Nah ini contoh. Jadi kenapa di Saudi Arabia kendaraan mobil murah?
barang-barang murah karena bebas pajak. Ya. Kalau di kita kenapa jadi mahal? Karena dikit-dikit pajak, dikit-dikit pajak. Ada pajak yang legal, ada pajak yang ilegal. Masya Allah. Ada yang bilang, yaudah kalau begitu kamu pindah aja ke Arab sono. Lah wong lahir saya di sini suruh pindah ke sono. Masya Allah. Lah inilah kenyataan kita. Maka ya, nyanyiannya itulah Indonesia. Negara kita tercinta. Ya, jadi untuk sejahteranya anak bangsa ini, ya kita melihat makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kenapa? Karena penyelenggara ini belum bisa amanah melaksanakan tugasnya. Jadi Pilpres 2029, siapa ini yang mau nyalon presiden Jamaah Al-Muslimin? Ya. Karena apa? Mulai sekarang harus pencitraan. Ya. Ustadz Karim mau nyalon presiden 2029, pencitraan. Nyemplung gorong-gorong, dari foto gitu ya. Masya Allah. Ya, kita rakyat kecil hanya bisa berdoa kepada Allah, ya, ya diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri baladan aminan, negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarati, berikanlah rizki kepada penduduknya minas samarati, dari makanan berupa buahan dan yang lain. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Orang baik doanya kan tentu yang baik, yang baik-baik. Tapi apa jawaban Allah? Ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kata Allah, wahai Ibrahim, nggak bisa begitu. Saya sebagai Tuhan, semua saya kasih rezeki. Yang beriman saya kasih rezeki, yang kafir juga saya kasih rezeki. Yang amanah saya kasih rezeki, yang zalim juga saya kasih rezeki. Ya, nggak mungkin yang saya kasih rezeki yang baik-baik aja. Semua saya kasih rezeki. Tapi ingat, ya, wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang-orang yang kafir, aku kasih rezekinya sedikit, yaitu saat di dunia. Besok di akhirat ada rezekinya enggak? Kagak ada, nyemplung di neraka. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, di dunianya ada rezeki, sekalipun mungkin sedikit. Tapi besok di akhirat masih ada rezeki yang panjang. Di mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, jadi jauh ini ngajinya ya. La yadkhulul jannata sahibul muksi, tidak akan masuk surga orang yang tukang mungut pajak. Ya Allah. Wa Ahmadu wa Tabrani, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani. An Abil Khairi, dari Abul Khair, qala arada Maslamatun bin Mukhladin, ya, berkata Arad Maslamah bin Mukhlad, wa kana amiran, dan dia adalah gubernur ala Misra, atas negeri Mesir. Maslamah bin Mukhlad adalah gubernur Mesir. Ala Ruwaifi'in bin Sabit, beliau menugaskan kepada Ruwaifi' bin Sabit ayyuwalliyahu, agar dia melaksanakan tugas al-usyura, sebagai pegawai pemungut pajak di kota Mesir. Faqala, lalu Ruwaifi' bin Sabit berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna sahibal muksi finnari, sesungguhnya
tukang mungut pajak itu nanti berada di dalam neraka. Masya Allah. Jadi orang-orang dulu dikasih jabatan itu takut. Ya. Bapak saya angkat jadi ketua MBG. Oh enggak, jangan saya. Ya. Saya nggak mampu. Ya. Kenapa? Ya, saya kan orang orang akademis. Ya, saya orang akademi. Ya. Sementara di dalamnya kan ada militer, ada polisi, ada apa dan sebagainya. Enggak, jangan saya. Udah, pokoknya jaminannya saya gitu. Bener, nggak kuat. Ya. Ya, itu contoh. Jadi kalau jabatan itu diamanatkan kepada kita, kita lihat dulu. Ya. Kita mampu nggak mengelolanya? Kalau nggak mampu ya jangan buru-buru seneng dikasih jabatan. Karena apa? Akibatnya akan berimbas kepada kita. Orang-orang baik yang kita lihat ya, ketika menjabat ya, melaksanakan kebijakan jabatan dengan baik, kadang-kadang itu menjadi bumerang bagi dirinya. Ya. Sekarang dipertontonkan yang lalu Pak Tom Lembong ya, itu dipersoalkan sekalipun kemudian sekarang sudah bebas ya. Yang sekarang sedang berjuang ya Nadiem Makarim ya, sedang berjuang. Kemudian yang sedang berjuang pula siapa Menteri Agama ya, Gus Yakut ya. Nah, ini kan ya jabatan-jabatan yang terkait dengan politik itu kalau tidak mampu maka sebaiknya jangan diambil. Kenapa? Karena akibatnya akan kembali kepada kita. Namanya Ruwaifi' bin Sabit dikasih tugas sama Maslamah bin Mukhalad ya, untuk menjadi petugas direktur pajak ya, direktur ya namanya ya. Direktur pajak di satu wilayah. Dia menolak, mohon maaf Pak Gubernur, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya dengar sabda Rasulullah, tukang pungut pajak itu masuk neraka. Saya nggak pingin masuk neraka. Masya Allah. Ya, berani itu melawan. Nah, kalau sekarang gimana kira-kira kalau ngomong begitu? Ya kapan lagi kesempatan ya, urusan neraka gampang dah belakangan. Masya Allah. Wa Ahmad wa Ibnul Hakam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnul Hakam an Malik bin Atahiyah. Dari Malik bin Atahiyah qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza laqitum 'ashiran faqtulu. Idza laqitum, apabila kalian bertemu ashiran, orang yang memungut ya, pajak liar, pungli ya, faqtuluhu, maka bunuh saja dia. Masya Allah, serem ini. Kalau ketemu pungli, bunuh aja dia. Ya, artinya bukan bunuh dalam artian kita langsung bacok dia atau apa dan sebagainya, tapi bunuh dia itu artinya bisa saja kita menghindari dari pekerjaan ya, sebagai tukang pajak liar, atau kita menghindari berurusan dengan tukang pajak liar. Kalaupun misalnya orang itu tetap meminta kepada kita, ya sebut kayak di supermarket, di mana, di pasar, itu kan banyak itu ya pada minta pungutan. Sebetulnya kan kalau memang di situ ada retribusi itu ya dia keluarkan kartu retribusi ya, ini 2.000 ya, terima duit itu misalnya begitu. Kalau kemudian tidak ada kartu seperti itu dan orang itu tetap minta dan memaksa, sepanjang itu masih wajar ya kita kasih, niatkan saja sedekah. Itu caranya, niatkan sedekah supaya jadi pahala buat kita dan jadi kebaikan sekalipun sedikit bagi orang yang menerimanya. Tapi kalau
memungutnya itu sudah melebihi batas, ya seperti yang suka viral di YouTube itu di Tanah Abang tempo hari ya, parkir mobil kena berapa itu? 100.000 misalnya. Atau di tempat-tempat rekreasi ya, itu ada pemungut liar ya, itu retribusinya dia bikin kartu sendiri 250.000 misalnya. Nah, itu boleh dilawan kalau memang itu tidak ada aturan yang baku dari negara, misalnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Setidaknya ketika kita melihat seperti ini, maka usahakan oleh kita, sampaikan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, untuk tidak mencari rezeki dengan cara-cara yang seperti apa yang ada dalam pelajaran ini. Kenapa? Karena kita cari rezeki berharap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.